Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia pula. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita dan semoga jerih payah kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah hingga di akhirat nanti. Dan semoga pula langkah Bapak Ibu dari rumah ke sini, kemudian kembali lagi ke rumah, menjadikan sebab lancarnya kaki Bapak Ibu ketika berjalan di jembatan menuju ke surga. Hadirin yang berbahagia, di pagi hari ini saya akan menerangkan tentang istri-istri Nabi. Mengapa? Ada dua alasan. Alasan pertama, wa azwajuhu ummahatuhum. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 6. Allah memberi informasi kepada kita, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang lelaki mukmin. Berarti panjenengan sebagai punya ibu, yaitu semua istri Nabi adalah ibu saya. Semua istri Nabi adalah ibu-ibu panjenengan. Lah kalau panjenengan punya ibu kok tidak kenal itu? Kebangetan apa tidak, Pak? Kalau panjenengan punya ibu tidak berbakti, kebangetan kan? Makanya Allah Ta'ala mengingatkan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang lelaki mukmin. Karena istri Nabi adalah ibu kita, maka kita wajib untuk memuliakannya, kita wajib untuk menghormatinya, kita wajib untuk menjaga. Makanya lihat, ketika Muawiyah jadi khalifah, Muawiyah itu rutin tiap tahun memberi hadiah kepada Nyai Aisyah 100.000 dirham. 100.000 dirham. Itu kalau dirupiahkan 4M. Supaya apa? Agar tidak telantar. Karena beliau janda, tidak punya anak, tidak punya suami, anaknya hanya kita ini, maka Muawiyah selalu memberi hadiah kepada Nyai Aisyah. Kemudian ketika Zubair jadi khalifah, Zubair itu pun rutin memberi hadiah kepada Nyai Aisyah 180.000 dirham. Sehingga lebih banyak lagi. Sekitar berapa itu? Ya hampir 8M itu.
6M 7M lebih. Namun anehnya Nyai Aisyah itu setiap dikasih Muawiyah sekian itu banyaknya Pak. Ternyata habis hari itu. Habis hari itu. Semuanya dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga, 1 rupiah pun dia tidak menyisakan. Padahal di waktu Ramadan sampai budak yang dimerdekakan oleh Nyai Aisyah yang hidup bersama Nyai Aisyah mengatakan, Bu, jenengan kok tidak menyisihkan 1 dirham atau 2 dirham untuk berbuka nanti. Nyai Aisyah dengan entengnya ngomong, kamu kok bilang sekarang, kok tidak tadi-tadi. Kalau tadi bilang, kamu akan saya kasih sisa. Sekarang sudah habis. Begitu pula dikasih Zubair sekian banyaknya. Itu selalu Pak. 1 hari habis dibagi-bagikan kepada para tetangga, para teman-temannya. Karena waktu itu bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Nyai Aisyah itu memang senang hidup sederhana dan tidak mau memperkaya diri, padahal umpama mau, masya Allah. Karena semua orang mukmin cinta kepada ibunya, cinta kepada Aisyah. Namun Aisyah tidak mau menyalahgunakan. Kemudian alasan yang kedua Pak, di dalam surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 53, Al-Quran mengatakan, wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wala an tankihu azwajahu mim ba'dihi abada. Tidak layak buat orang-orang mukmin menyakiti hati Rasulullah, dan juga tidak boleh orang-orang mukmin mengawini mantan istri Nabi. Secantik apapun, sehebat apapun, tidak boleh orang-orang mukmin mengawini mantan istri Nabi. Coba kalau jenengan pagi hari ini tidak ngaji di sini Pak, bagaimana kalau panjenengan jatuh cinta kepada jandanya Nabi, kemudian jenengan memaksakan diri kawin dengan dia, berarti jenengan kan disot oleh Allah menjadi seperti sang kuryang. Anak mengawini orang tuanya sendiri kan bahaya, nanti jadi patung. Makanya perlu membahas istri Nabi, sehingga kita sebagai orang mukmin haram mengawini mantan istri Nabi. Bayangkan Nyai Aisyah ketika ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad, usianya berapa Pak? Masih 18 tahun lebih 4 bulan. 18 lebih 4 bulan. Berarti kan semester 1 itu ya. Berarti kan secantik-cantik orang masih minyis-minyisnya orang. Namun karena dia adalah istri Nabi, maka tidak boleh dikawini oleh siapapun. Beda dengan mantan istri Gus boleh Pak. Mantan istri Amir juga boleh. Mantan istri Kiai juga boleh. Yang tidak boleh hanya mengawini mantan istri Nabi Muhammad. Lah berdasarkan 2 alasan itu, maka pagi hari ini kita perlu ngaji. Siapa saja sih istri-istri Nabi Muhammad itu. Di dalam surat yang sama Pak, yaitu surat Al-Ahzab ayat 50.
Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka. Terus sampai satu ayat yang panjang. Ayat itu menjelaskan ada 4 jenis wanita yang Allah menghalalkan untuk Nabi mengawininya. Berarti ada 4 jenis wanita yang halal dikawin oleh Nabi Muhammad. Kemudian jenis yang pertama al-mamhuratu. Wanita-wanita yang dikawin dengan membayar mas kawin. Wanita-wanita yang dikawin oleh Nabi dengan membayar mas kawin, pertama Nyai Khadijah. Nyai Khadijah ini ketika dikawin oleh Nabi, mas kawinnya 20 ekor onta. Taruhlah harga sedang, 1 ekor onta itu 50 juta. Berarti Nabi memberi mas kawin 1 M. Jenengan dulu berapa? 1 M. Padahal Nabi Muhammad itu kawin dengan Nyai Khadijah. Nyai Khadijah itu kalau sekarang Bill Gates atau yang itu terkaya dunia. Kalau Nyai Khadijah terkaya semekah. Sehingga kekayaan Nyai Khadijah kalau dibanding dengan kekayaan pengusaha-pengusaha senegeri Mekah, Pak, dikumpulkan jadi satu, masih kaya Nyai Khadijah. Begitu itu Nabi Muhammad masih memberi mas kawin 20 ekor onta. Berarti Nabi Muhammad itu betul-betul menghargai emak-emak. Menghargai. Jangan sampai mengawini perempuan dengan mas kawin guyonan, Pak ya. 1.983.000. Jangan sampai seperti itu namanya apa? Mempermainkan wanita, tidak menghargai wanita. Kemudian yang kedua Nyai Saudah. Yang ketiga Nyai Aisyah. Yang keempat Nyai Hafsah. Yang kelima Nyai Zainab binti Huzaimah. Kemudian Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Maimunah. Itulah perempuan-perempuan yang dikawin oleh Nabi dengan mas kawin. Kata Imam Al-Mujahid, istri-istri Nabi tersebut rata-rata diberi mas kawin oleh Nabi 500 dirham. 500 dirham. Begitu, berarti sekitar berapa itu? 200 juta lebih, Pak. Kecuali Ummu Habibah. Kalau Ummu Habibah ini Masya Allah, ketika kawin dengan Nabi Muhammad dikasih mas kawin itu 400 dinar emas, bukan dirham. Kalau dirham itu perak, kalau dinar itu emas. 400 dinar emas. Kalau di Indonesia kan menjadi 1,7 M. Pertanyaannya, Nabi kok bisa memberi mas kawin Ummu Habibah begitu banyak? Lah ini hebatnya Nabi, Pak. Ketika Ummu Habibah ditinggal wafat oleh suaminya ketika masih di Habasah, Pak. Karena Ummu Habibah hijrah di Habasah. Kemudian istrinya wafat, Raja Najasyi kirim surat kepada Nabi, bi Ummu Habibah Rondobi, yang pantas untuk mengawini jenengan. Lah kok Nabi Muhammad oke, setuju. Tapi ada syaratnya.
saya mohon diwakili akad nikahnya. Akhirnya Raja Najasyi siapa? Mewakili Nabi ketika akad nikah dengan Ummu Habibah. Akhirnya Raja Najasyi ngundang PA Bojonegoro untuk menjadi wali hakim. Kemudian Raja Najasyi bertindak sebagai Nabi Muhammad. Makanya Ummu Habibah waktu itu dikasih mas kawin uang dari Raja Najasyi sebanyak 400 dinar emas. Kalau sekarang anggap sajalah 1 gramnya itu 1 juta, berarti kan apa itu 1,7 M. Itu kalau di total itu Pak. 1 dinar itu sama dengan 4 gram, 4,25 gram. Sehingga totalannya seperti itu. Inilah al-mamhuratu, wanita-wanita yang dikawin oleh Nabi dengan mas kawin. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad pun dihalalkan oleh Allah untuk mengawini al-mamlukatu, budak. Nabi Muhammad dihalalkan oleh Allah untuk mengawini budak. Ternyata Nabi Muhammad mengawini budak itu 2. Pertama Sofiyah. Ketika perang Khaybar terjadi, kemudian tentara-tentara Yahudi kalah Pak. Kemudian banyak tawanan-tawanan dan banyak rampasan-rampasan itu, akhirnya Dihyah Al-Kalbi. Kenal Pak sama Dihyah? Listi kenal? Astagfirullah. Listi kenal, Dihyah tidak kenal. Dihyah itu pemuda terganteng se-Madinah. Saking gantengnya Dihyah, itu sering Jibril itu turun menjelmakan diri seperti Dihyah. Sehingga pernah Nabi Muhammad cangkruk berdua dengan Nyai Aisyah di kamar Pak. Omong-omong, tahu-tahu Jibril datang menjelma diri seperti Dihyah itu. Lalu omong-omong bertiga di kamar itu. Nyai Aisyah diem saja. Setelah selesai Jibril pamitan, lalu Nabi tanya, "Dek, kamu tahu siapa dia?" "Dia sahabat sampean yang tidak tahu toto kromo." Wong ada 2 orang suami istri di kamar kok langsung nyelonong masuk. Nabi Muhammad senyum, "Dek, tadi bukan dia, tapi Jibril." Astagfirullah. Memang Pak, Jibril itu paling akrab dengan istri Nabi hanya 2. Pertama Nyai Khadijah itu akrab dengan Jibril. Yang kedua Aisyah. Yang lain enggak. Sehingga ketika di kamar berdua dengan Nabi, Jibril datang biasa. Itu kalau di Khadijah dan Nyai Aisyah. Yang lain tidak. Bahkan Jibril pun sering ketika berpisah dengan Nabi, Jibril ngomong, "Bi, salamku kepada Nyai Khadijah." Itu biasa. Bi, salamku untuk Nyai Aisyah biasa. Yang lain tidak. Itulah keistimewaannya. Lah setelah perang Khaybar selesai, memperoleh kemenangan, lah kok Dihyah lari-lari menemui Nabi. Bi, peperangan sudah selesai. Kemenangan di pihak orang Islam. Dan orang Islam memperoleh banyak rampasan. Saya tidak minta apapun Bi, hanya 1. Berikan Sofiyah kepadaku. Kata Nabi, oke, langsung Dihyah lari menemui Sofiyah, langsung dipegang, "Kamu milikku, kamu milikku." Para sahabat lolok-lolok Pak. Kesengeren itu. Kok langsung untuk Dihyah. Akhirnya apa? Rame Pak, rame sekali.
Sehingga perwakilan dari para tentara menghadap Nabi gara-gara panjenengan memberikan Sofiyah kepada Dikyah, teman-teman sama kecewa karena dia itu tidak layak dikawin oleh Dikyah, dia itu yang paling layak jenengan miliki sendiri. Akhirnya apa? Dah demi ketentraman masyarakat, Dikyah dipanggil oleh Nabi, kemudian Nabi ngomong, Dikyah lepaskan Sofiyah, cari ganti yang lain. Langsung Pak lemes Pak. Karena dari sekian banyak tawanan perempuan, yang paling faqiun launuha, yang paling glowing itu hanya Sofiyah Pak. Hanya Sofiyah. Akhirnya apa? Betul, Sofiyah dibawa menghadap Nabi, kemudian Nabi paham, oh ini yang menyebabkan orang-orang seperti itu. Akhirnya apa? Sofiyah langsung ditawari, Sofiyah kamu ku merdekakan. Kalau kamu kepingin pulang ke keluarga kamu monggo, namun kalau kamu mau saya siap mengawini. Ternyata Sofiyah siap dikawin oleh Nabi. Padahal baru saja Pak, bapaknya Sofiyah namanya Huyai itu dibunuh oleh orang Islam karena mengkhianati negara Pak. Dia kan kepala Bani Quraidah Pak, yang menyebabkan terjadinya perang Ahzab itu gara-gara Huyai. Akhirnya dipenggal oleh orang Islam. Kemudian Nyai Sofiyah diajak lari ke Khaybar oleh suaminya. Ketika di Khaybar suaminya gugur di peperangan itu, akhirnya Sofiyah menjadi janda, menjadi tawanan, akhirnya sekarang menjadi istri Nabi. Masya Allah Pak, romantisnya luar biasa Pak. Padahal ayahnya wafat, dibunuh oleh orang Islam, bapaknya wafat dibunuh oleh orang Islam. Ternyata Nyai Sofiyah tidak ada dendam, bahkan dengan Nabi mesranya luar biasa, sampai karena Sofiyah itu agak pendek Pak. Kalau naik onta, Nabi Muhammad duduk Pak, kemudian mancik di paha Nabi, kemudian mengideki leher Nabi, pundak Nabi, baru bisa naik ke onta. Bayangkan, ayahnya mati, suaminya mati, dia punya kesempatan untuk meracun Nabi kan, membalas Nabi, namun dia tidak ada dendam. Karena apa? Dia punya prinsip la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang berdosa kan ayahku, yang berdosa kan suamiku, aku kan tidak salah. Itu saja prinsipnya. Sehingga dengan Nabi Muhammad itu luar biasa akrabnya, luar biasa mesranya, sampai kadang-kadang Nyai Aisyah gorot, cemburu, sampai keluar kata-kata dari Nyai Aisyah, mengapa sih panjenengan kok sangat amat cinta kepada Sofiyah? Kata Nabi lah, kenapa? Qasihiroh, karena Sofiyah itu gemberot. Masya Allah, Nabi Muhammad talawana wajuhu, wajahnya berubah Pak, menjadi ihmiraron, menjadi merah, sambil mengatakan, dek sungguh kata-katamu itu basin sekali. Seandainya dicampur dengan air laut, maka air laut akan berubah menjadi muntinun, bau asin. Nyai Aisyah ngomong, tolong mintakan ampun aku kepada Allah. Belbes lah. Itu romantisnya keluarga Rasul. Salah ya tetap ditegur kan, walaupun cinta begitu. Diingatkan karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Termasuk
tugas dan kewajiban suami adalah membawa istri ke surga kan. Makanya kalau istri ngerasani langsung diingatkan kan gitu kan. Istri mencela harus diingatkan. Sudah ya sudah, tidak ada istilah apa mangkel tidak ada. Seperti itu gaya rumah tangga Nabi Muhammad. Lah berarti Nabi Muhammad kawin dengan Sofiyah tanpa mas kawin. Karena apa? Mas kawinnya adalah kemerdekaan dia. Kemudian budak yang dikawin lagi oleh Nabi adalah Juwairiyah. Juwairiyah ini waliyatul ahdi, putri mahkota, yaitu anak perempuannya raja yang bernama Haris. Haris ini sebagai raja Banil Mustalik. Ketika kalah perang, Juwairiyah tertangkap, kemudian banyak perempuan-perempuan yang jadi poluan-poluan tertangkap, banyak perempuan-perempuan yang jadi P3K tertangkap, sehingga menjadi tawanan semuanya, menjadi budak semuanya. Lah pada waktu itu Juwairiyah menjadi miliknya Sabit bin Qais, sahabat Nabi. Juwairiyah pinter Pak, merayu Sabit. Sahabat, bolehkah aku membebaskan diri dengan menebus? Kata Sabit, oke boleh. Berapa aku dihargai? Pada waktu itu 9 uqiyah. Akhirnya Juwairiyah pinter, langsung kepengen ketemu Nabi Muhammad. Setelah tanya-tanya kepada sahabat di mana kemahnya Nabi Muhammad, setelah ditunjukkan Juwairiyah ke situ. Saat itu Nyai Aisyah ikut perang. Nyai Aisyah berada di tenda. Nyai Aisyah ngintip dari luar Pak. Begitu Nyai Aisyah melihat Juwairiyah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kalau Nabi tahu, mesti Nabi jatuh cinta ini gitu. Perempuan secantik itu. Lah kok betul? Juwairiyah ngomong, Bim, saya menjadi budak milik sahabat engkau namanya Sabit. Saya ingin menebus diri, Bim, tapi sayang harganya mahal sekali. Padahal harta kekayaanku sudah diambilin semua oleh tentara-tentara Islam. Tolong Bi, bantu Bi aku Bi. Wong lanang dirayu, wong wedok cantik Bi. Kalau jenengan itu. Ya sudah, di samping keleplek-keleplek ya nyoh kan itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong, aku bisa membantu kamu yang lebih baik. Kata Juwairiyah, nopo Bi? Kamu akan saya tebus dan akan saya kawin sendiri. Alhamdulillah, langsung sujud syukur. Padahal dia belum Islam waktu itu. Langsung sujud syukur. Saking senengnya, setelah resmi Juwairiyah menjadi istri Nabi Pak, semua sahabat yang menawan tonggo-tonggonya, kerabat-kerabatnya Pak, langsung dimerdekakan semuanya Pak. Karena apa? Para sahabat merasa Juwairiyah istri Nabi. Orang tuanya berarti kan mertua Nabi. Tonggo-tonggonya berarti tonggo-tonggonya Nabi. Mosok kita mentolong, memperbudak keluarga Nabi sendiri begitu. Akhirnya apa? Gara-gara Juwairiyah dikawin oleh Nabi, maka semua tawanan perang dibebaskan. Sampai mereka mengatakan Aimunum Ro'atin, Juwairiyah itu perempuan yang paling banyak barokahnya. Gara-gara Juwairiyah ratusan budak menjadi merdeka. Dan gara-gara itu pula aslamu jami'an, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Bayangkan, karena apa? Ada rumus an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu
akan mengikuti agama rajanya. Kalau rajanya agama A ya melu A, kalau rajanya beragama B melu B, kalau rajanya partainya A ya melu A, kalau rajanya partainya B ya ikut B. Lah sekarang rajanya masuk Islam, akhirnya semuanya pun ikut masuk Islam. Itu budak yang dikawin oleh Nabi. Namun ada budak yang tidak dikawin, Pak. Tapi digauli, kan boleh. Alladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Orang laki-laki mukmin itu hanya boleh menyalurkan syahwatnya kepada dua. Pertama kepada istrinya sendiri, kedua kepada budak perempuan yang dimiliki. Ini tempat penyaluran syahwat untuk laki-laki mukmin. Tanpa dikawin, budak itu bisa dikumpuli. Kalau itu milik panjenengan. Ini hanya berlaku untuk bapak-bapak, bukan berlaku untuk emak-emak. Kalau emak-emak punya budak laki-laki tidak boleh, Bu. Jenengan minta dikeloni tidak boleh. Karena perempuan itu harus apa? Tidak poliandri. Kalau laki-laki boleh. Bahkan perempuan-perempuan budak yang dikumpuli oleh majikannya senang. Dan mereka berdoa, muga-muga hamil, muga-muga hamil. Karena apa? Kalau hamil berarti begitu majikan meninggal dunia, ibu menjadi merdeka. Karena apa? Itu apa? Ummul walad istilahnya ya. Ibunya si anak. Lah Nabi Muhammad menggauli dua budak perempuan tanpa dikawini. Siapa itu? Pertama Royhanah binti Sam'ud. Itu budak Nabi, Pak, digauli biasa, digilir. Kemudian yang kedua Maria Al-Qibtiyah. Ini sampai hamil. Sampai melahirkan anak laki-laki namanya Ibrahim. Baru berusia 18 bulan, Pak, tahu-tahu meninggal dunia. Di saat wafatnya Ibrahim ini terjadi gerhana matahari total. Sampai masyarakat berkomentar, oh terjadinya gerhana ini karena matinya anaknya orang besar. Gara-gara itulah akhirnya Nabi mengumpulkan masyarakat, diberi penjelasan bahwa matahari gerembulan merupakan ayatun min ayatillah, satu tanda dari tanda kekuasaan Allah. Dia tidak akan mengalami gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang, namun gerhana itu terjadi betul-betul karena kekuasaan Allah Ta'ala. Maka apabila kamu melihat terjadi gerhana, cepat-cepatlah sholat, banyak-banyaklah zikir, banyak-banyaklah istighfar, dan banyak-banyaklah sedekah. Karena biasanya habis gerhana muncul berbagai macam musibah. Seandainya pada waktu gerhana terjadi musibah sampai kiamat jadi, panjenengan aman. Karena apa? Sudah sholat gerhana, sudah banyak istighfar, sudah banyak zikir, banyak sedekah, berarti apa? Husnul khotimah. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Dan panjenengan perlu tahu siapa Maria, Pak? Maria itu hadiah dari Raja Mesir Al-Muqawqis, Pak. Ketika Raja Mesir disurati oleh Nabi, diajak masuk Islam, aslim taslam, masuk Islamlah kamu agar kamu selamat, Islamlah kamu nanti akan dapat pahala sebanyak penduduk Mesir itu. Ternyata Raja Muqawqis membalesi surat, dia tidak mau masuk Islam, namun ingin hidup bertetangga. Akhirnya Muqawqis kirim hadiah kepada Nabi 3 jenis, Pak. Pertama, Nabi dihadiahi sebilah pedang.
khas Mesir. Kemudian yang kedua dihadiahi keledai yang berwarna putih yang harganya mahal Pak. Sekelas Alphard Pak ya. Sekelas Alphard, bukan Xenia, bukan Avanza itu, tapi sekelas Alphard. Kemudian dihadiahi seorang budak perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Sehingga Maria masuk dalam keluarga Nabi. Ternyata Pak, Maria itu bukan budak. Bukan budak asli atau budak lah, namun dia adalah intelijen untuk memata-matai Nabi. Karena Raja Mukaukis ingin tahu Muhammad itu nabi abal-abal apa nabi sungguhan. Kalau nabi abal-abal bisa dikalahkan, nanti akan diserang oleh negara Mesir. Namun kalau Muhammad itu nabi beneran, maka tidak akan bisa dikalahkan. Sampai Mesir bisa dikuasai oleh Nabi Muhammad itu. Akhirnya apa? Setiap bulan Maria itu mengirim berita Pak. Satu lembar Pak ya. Ada kolom dua. Kolom pertama al-hasanatu, kebaikan-kebaikan Nabi. Kolom kedua as-sayyiatu, keburukan-keburukan Nabi. Bulan pertama laporannya Pak. Kolom hasanat penuh, kolom sayyiat satu pun tidak ada. Bulan kedua sama, bulan ketiga sama, bulan keempat sama, bulan kelima di stop. Weh Maria, kamu sudah tidak perlu membuat laporan lagi kepadaku karena aku percaya. Kalau Muhammad betul-betul Nabi, karena Muhammad betul-betul Nabi, aku tidak jadi menyerang mereka. Mubazir. Dan gara-gara Muhammad Nabi sungguhan, nanti Mesir ini pun akan dikuasai oleh Nabi. Betul kan? Setelah Nabi wafat diganti Abu Bakar, Abu Bakar wafat diganti Umar. Lah saat Umar jadi khalifah, Mesir takluk menjadi milik orang Islam. Dan Mesir waktu itu bukan negara Arab. Hanya karena Umar jadi khalifah, maka Umar mewajibkan anak-anak sekolah diajari bahasa Arab. Akhirnya Mesir menjadi apa? Seperti orang Arab karena bahasa sehari-hariannya menggunakan bahasa Arab. Begitu Pak. Makanya jenengan kalau jadi presiden begitu Pak. Semua sekolahan wajib diajari Al-Quran, Al-Hadis. Itu loh Pak. Itu kan kalau raja yang ngomong kan mandi ya. Sehingga semuanya sami'na wa ata'na. Lebih-lebih dananya kan banyak. 665 triliun loh. Kalau tidak dimanfaatkan untuk itu. Kan itu. Mesir bukan negara Arab saja berubah menjadi seperti Arab karena bahasa sehari-hariannya adalah bahasa itu sama dengan di Pare kan, kota Inggris. Orang Jawa namun menjadi kota Inggris. Karena apa? Abang becak saja bisa ngomong Inggris, bakul es juga bisa ngomong Inggris. Kan begitu kan? Itu apa? Menurut ketentuan atas saja. Nah, itulah. Berarti Nabi Muhammad kawin dengan budak, ada yang dikawini yaitu Sofiyah dan Juwairiyah. Namun punya budak perempuan tidak dikawini, namun digauli, dan ini dibolehkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga Pak, Nabi Muhammad juga dihalalkan oleh Allah mengawini al-muhajirat ma'ahu, perempuan-perempuan yang ikut hijrah bersama Nabi. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah Pak, pada waktu itu banyak perempuan-perempuan lari dari Mekah menuju ke Madinah, dari suaminya yang belum Islam, atau dari suaminya yang selalu menyiksa istri gara-gara istrinya masuk Islam. Lah ketika Nabi Muhammad hijrah, perempuan-perempuan itu banyak yang ikut hijrah. Sehingga ketika di Madinah mereka
Apa Pak? Nasibnya ya tidak enak kan? Makanya pada waktu itu Nabi Muhammad dihalalkan pula oleh Allah mengawini perempuan-perempuan yang ikut hijrah, baik dari keluarganya sendiri maupun tidak keluarga sendiri. Namun yang dikawin oleh Nabi dari perempuan-perempuan yang ikut hijrah hanya satu, yaitu Zainab binti Jakhsh. Jadi Nabi Muhammad itu punya apa? Istri namanya Zainab dua, Pak. Pertama Zainab binti Huzaimah, yang kedua Zainab binti Jakhsh. Zainab binti Jakhsh ini sepupu Nabi. Karena apa? Nabi itu anaknya Abdullah. Abdullah punya mbakyu namanya Umaymah. Umaymah anaknya Abdul Muthalib. Umaymah punya anak Zainab. Lalu Zainab dikawin oleh Nabi, berarti apa? Nabi kawin dengan kerabat sendiri yang sepupu. Sepupu, Pak. Ini beda dengan orang Nasrani, beda dengan orang Yahudi. Kalau orang Nasrani, Pak, boleh kawin dengan keluarga kalau sudah turun ke 7. Apa ya? Kalau sudah turun ke 7, misanan, minduan, telunan, papatan, limonan, eneman, belum boleh dikawin. Begitu pituan, lah baru boleh dikawin. Keluarga yang baru boleh dikawin untuk orang Nasrani adalah urutan ke-7. Beda dengan agama Yahudi. Kalau agama Yahudi itu kawin dengan keponakannya boleh, Pak. Kawin dengan keponakannya boleh. Itu syariat Yahudi. Lah syariat Islam tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Kalau keponakan namanya mahram, kemudian kalau misanan bukan mahram, makanya boleh untuk dikawin. Sekarang bagaimana dengan fatwa itu? Sebagian dokter, Pak, ya, jangan kawin dengan kerabat dekat. Nanti anak-anakmu akan menjadi keturunan yang dhi'afan, loyo-loyo, lemah-lemah, gitu ya. Pernah dengar itu? Jawabannya, pinter mana dokter sama Gusti Allah. Kan gitu kan? Kalau Allah merestui, kalau Allah memberi, menghalalkan, resmi kan? Tidak ada bahaya, tidak ada bahaya. Sehingga dokter ngomong begitu ya bolehlah. Itu hanya apa? Menurut penelitian dia itu. Namun penelitian Allah tidak seperti itu. Bukan karena kawin dengan misanan, tapi memang itu boleh. Akhirnya Nabi Muhammad kawin dengan Zainab binti Jakhsh. Dan ternyata, Pak, dari sekian banyak istri Nabi, yang paling cantik hanya 4. Pertama Nyai Aisyah, kedua Zainab binti Jakhsh ini keluarganya sendiri, yang ketiga Sofia putri mahkota, yang keempat Juwairiyah putri mahkota dari Al-Haris, kepala suku Banil Mustalik. Yang lain sedang-sedang saja. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad juga dibolehkan untuk mengawini perempuan yang al-wahibatu anfusahunna. Nabi boleh kawin dengan perempuan yang memberikan dirinya kepada Nabi. Apa ada? Banyak, Pak. Pertama, Khawlah binti Hakim. Dia pernah datang menghadap Nabi. Nabi, apakah panjenengan mau kuberikan diriku kepada panjenengan? Datang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kemudian ya pada Khawlah ini, Pak, imra'atun sholihah, perempuan yang betul-betul sholih.
Pada waktu itu anak putrinya Anas berkomentar, ya, orang perempuan gak punya malu gitu. Datang-datang memberikan dirinya kepada Nabi. Apa kata Anas? Dok, jangan begitu. Dia lebih soleh daripada kamu. Dia betul-betul cinta Allah, betul-betul cinta Rasul, saking cintanya sampai dia kepingin hidup bersama Nabi, karena Nabi tidak pernah datang melamar lah ya. Maka dia sendiri yang datang loh Pak. Berarti apa? Orang perempuan boleh loh melamar itu. Jangan menunggu dilamar terlalu lama nanti. Makanya Khawlah datang sendiri memberikan dirinya kepada Nabi. Kemudian yang kedua Ummu Sarik, ya pernah datang kepada Nabi lalu matur bi, ku berikan diriku kepada panjenengan bi. Kemudian Laila bintil Khotim, Laila juga pernah datang memberikan dirinya kepada Nabi. Namun satu pun Pak, tidak ada yang diterima. Dari terima. Kemudian pernah lagi ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ku berikan diriku kepada panjenengan bi. Nabi langsung melihat dari ujung kaki ke atas, kembali lagi dari kaki ke atas, kembali lagi dari kaki ke atas, summa tok aku kemudian tidak. Akhirnya sahabat ngomong bi, kalau panjenengan tidak siap menerima bi, saya siap. Kata Nabi, lah kamu punya apa untuk mas kawin? Ya, tidak punya apa-apa, punya sarung ini. Kata Nabi, lah kalau sarung kamu berikan mas kawin, kamu sarungan apa? Ya pinjem. Kata Nabi, dah pulang kamu, cari barang-barang yang ada di rumahmu yang bisa diuangkan. Walau kana khotiman min dabir, walau dia berupa apa? Cincin min hadidin ya, dari besi. Ternyata Pak, setelah pulang mencari-cari satu pun tidak punya apa-apa. Bi, tidak ada apa-apa Bi. Nah, kamu punya hafalan berapa surat? Hafal Bi kali gitu, trio kul gitu. Trio macan ada trio kul, apa? Kulhu, kul falak, kul nas. Lakat Nabi Medah berarti ajari istrimu dengan trio kul itu sampai hafal di luar kepala, dan itu sebagai mas kawinnya. Itu Pak, makanya jangan kalau memberi mas kawin jangan pakai mushaf Pak, itu loh. Tapi pakai apa? Pakai diajari di luar itu sampai hafal. Itu minimal ya Pak. Namun standarnya Nabi Muhammad memberi mas kawin yang besar. Lah dari sini Pak, syariat ini kholisotan laka min dunil mukminin. Mengawini perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi itu hanya khusus untuk Nabi. Makanya Pak Yayi tidak boleh di hotel berdua dengan perempuan, Dek, supaya nanti halalan thayyibah. Sampean harus ngomong, Mas, saya berikan diriku kepadamu. Tidak boleh. Gus juga tidak boleh begitu. Di hotel berdua dengan perempuan supaya halal, Dek, ngomong, ku berikan diriku kepadamu, ya saya terima. Begitu, tidak boleh Pak. Itu apa? Syariat khusus untuk Nabi. Makanya jenengan tidak usah meri. Karena apa? Nabi itu beda dengan panjenengan. Panjenengan punya banyak hiburan. Nabi Muhammad hiburannya hanya satu, istri tok. Jenengan bisa ndelok sepak bola hiburannya, kian santang hiburannya, apalagi Pak ikatan cinta hiburannya loh. Bayangkan kan, Nabi hanya kumpul dengan istrinya saja, maka punya syariat khusus. Lah gara-gara Al-Quran menyebutkan Nabi Muhammad halal menerima mengawini perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, akhirnya timbul pertanyaan, bolehkah kawin itu dengan menggunakan kata-kata hibah? Ku hibahkan diriku kepada kamu. Ternyata Pak,
semua ulama sepakat la khilafa bainal fuqaha ala anna aqdan nikah yan aqidu bil lafzi sori. Akad nikah tidak boleh menggunakan kata-kata hibah, harus menggunakan lafaz yang jelas, yaitu nikahun atau zawajun. Dalilnya apa? Fangkihu hunna biidni ahlina. Nikahilah perempuan dengan izin keluarganya. Hadis Nabi, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Bila pemuda datang kepada Anda, agamanya bagus, akhlaknya bagus, meminang putri Anda, maka fazawwiju. Nikahkan. Berarti apa? Nikah itu harus menggunakan lafaz yang jelas, yaitu nikahun atau zawajun. Kan begitu kan? Hadirin yang berbahagia, setelah Nabi Muhammad kawin dengan Nyai Maimunah pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad sudah dilarang oleh Allah untuk menambah. Dan dilarang untuk tukar guling. Sehingga di dalam Al-Quran surat yang sama, yaitu surat Al-Ahzab ayat 52, Allah mengatakan la yahillun lakan nisa mim ba'du wala antabaddala bina min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa mamalakat yaminuka. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, karena istrimu, istri-istri kamu yang ada itu sudah lulus ujian, menghadapi segala macam, maka mulai hari ini, jam ini, detik ini, kamu tidak boleh lagi nambah perempuan. Walau a'jabaka husnuhunna, walaupun kecantikannya menggiurkan kepada kamu. Siapa Pak perempuan yang cantiknya menggiurkan? Siapa yang jenengan puja? Saya tanya, perempuan tercantik sedunia siapa? 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 Itu namanya apa? Antara lidah dan hati gak podo. Perempuan tercantik sedunia Nyai Hawa, Pak. Kenapa? Dibuat oleh Allah dengan tangannya sendiri. Laki-laki terganteng sedunia adalah Adam, karena dibuat dengan tangannya sendiri. Kalau Yusuf itu separuhnya Nabi Adam. Lah kita, jenengan saya itu semuanya Pak, dikumpulkan jadi satu, nilainya sama dengan gantengnya Nabi Yusuf. Kemudian Nyai Saroh, istri Ibrahim, itu cantiknya separuh dari Nyai Hawa. Ibu-ibu yang ada di depan saya ini dikumpulkan jadi satu, cantiknya seperti Nyai Saroh. Makanya besok panjenengan kalau sudah bangkit dari kubur, kemudian divonis surga oleh Allah, jenengan akan dibikin seperti Nabi Adam, Pak. Ganteng-ganteng semuanya. Ibu-ibu dibikin seperti Nyai Hawa, cantik semuanya. Dan panjenengan besok memapak suami panjenengan, Bu. Apa mau laki-laki suami jenengan dipapak jenengan? Apa tidak senang dikawin oleh widadari? Jawabannya, Bu, jenengan lebih cantik daripada apa? Widadari. Karena apa? Kecantikan panjenengan besok di akhirat itu lil ibadah, karena ibadah. Wudu menyebabkan wajah menjadi glowing, tangannya glowing. Bahkan ibadah sholat ya begitu, sementara bidadari tidak ada upaya ibadah kan, berarti hanya diciptakan untuk itu. Makanya kecantikan panjenengan, kegenitan panjenengan, kehebatan panjenengan melebihi para widadari. Makanya jenengan jangan merasa kalah bersaing dengan widadari. Dan widadari itu hanya di surga. Suami panjenengan
butuh jalan-jalan ke pasar, butuh jalan-jalan ke taman, yang menemani jenengan. Karena jenengan bukan widadari, sehingga bisa jalan di luar surga. Itu ya. Kemudian perlu diketahui Pak, setelah Nabi Muhammad dilarang tambah dan dilarang tukar guling, illa ma malakat yaminuka, kecuali Pak budak boleh masih yang itu. Kalau punya budak, maka resmilah Nabi Muhammad punya istri hanya 11. Kita di total hanya Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad ketika punya istri sekian itu banyaknya Pak, masa Allah orang-orang siapa Pak? Anti Islam menuduh Nabi Muhammad itu nabiyun sahwaniyun, nabi yang menuruti hawa nafsu, mengikuti syahwat. Padahal jenengan tahu Belo Nababa Pak, orang Nigeria, orangnya dur itu, nyekrik, pakaiannya koko, istrinya 107. Kemudian Asensus, orang Kenya, istrinya 130. Orang-orang kafir tidak ada yang berkomentar gitu. Namun Nabi punya istri 9 saja, kok masa Allah ngolok-ngoloknya kepada Nabi luar biasa, lebih-lebih netizen Pak ya. Masa Allah ngolok-ngolok Nabi luar biasa. Hal ini persis Pak, seperti ungkapan qatungkirul ainu dau asamsi min ramadin wa yungkirul famu ta'mal ma min sakomet. Kadang-kadang ada Pak, mata itu benci sama sinar matahari. Mengapa? Mata kok benci kepada sinar matahari? Padahal manfaatnya banyak, sumbangan kepada masyarakat banyak, sumbangan kepada negara-negara lain juga banyak, namun masih banyak yang benci kepada sinar matahari. Kenapa? Min Ramadan, karena matanya sakit, sehingga silau. Begitu pula mulut. Ada mulut yang benci kepada air. Padahal semua orang kan butuh air. Namun ada orang bau benci kepada air. Kenapa? Sakomen, sariawanen. Makanya panjenengan harus menjadi apa? Orang yang objektif. Jangan menilai karena beda. Jangan menilai karena itu. Namun nilailah secara objektif manfaatnya dan itunya. Hadirin yang berbahagia. Kemudian mengapa Nabi Muhammad kok kawin sampai banyak? Apakah betul seperti tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad itu Nabi wedoan, Nabi yang mengumbar syahwat sehingga umatnya hanya boleh kawin 4, namun dirinya sampai 9 sampai 11? Jawabannya tidak betul. Buktinya apa? Ketika Nabi masih muda, kaya raya, istrinya hanya 1. Mulai dari usia 25 tahun sampai 51 tahun istri Nabi hanya 1. Setelah Nyai Khadijah meninggal dunia, baru Nabi Muhammad wayuh di saat usia sudah tua. Pertama siapa? Saudah. Umurnya Saudah waktu itu 55. Nabi masih 51. Bayangkan itu. Sehingga kalau Nabi Muhammad dituduh manusia sahwaniyun, mengikuti syahwat, mengikuti nafsu, mengapa ketika muda kaya tidak wayuh? Hanya 1. Setelah usia sepuh 52 ke atas baru kawin. Pertama, itu jawaban pertama Pak. Jawaban yang kedua, kalau betul Nabi Muhammad itu laki-laki yang mengikuti hawa nafsu, mengapa Nabi kawin dengan semua istrinya adalah perempuan-perempuan janda. Yang perawan hanya 1, Nyai Aisyah. Itu pun setelah dikawin oleh Nabi, dipulangkan ke Nyai kepada Abu Bakar selama 2 tahun tidak kumpul Pak.
Kawin langsung diserahkan kepada Abu Bakar, tidak kumpul. Sehingga Nabi gratis tidak wajib memberi nafkah. Kenapa? Belum digauli. Bayangkan. Padahal Nabi ngerti kalau kawin perawan jauh lebih menyenangkan daripada kawin janda. Buktinya apa? Jabir ketika pakaiannya bagus, baunya harum, ketemu Nabi, bajumu bagus, baumu harum, apa kamu habis kawin? Enggak. Apa pertanyaan Nabi? Bikron am sayiban. Kamu kawin perawan apa janda? Sayiban, rondo. Halah bikron. Mengapa kamu kok tidak kawin perawan saja? Kalau kamu kawin perawan enak. Anta tula ibuha wahia tula ibuka, anta tudzohikuham wahia tudzohikuka. Kalau kamu kawin perawan enak, kamu bisa mempermainkan dia bisa mempermainkan kamu bisa membuat dia tertawa, dia pun bisa membuat kamu tertawa. Loh Pak, Nabi ngerti kawin dengan perawan lebih hebat. Namun mengapa yang dikawin Nabi adalah apa? Perempuan janda. Ternyata Pak, ada hikmah di balik itu semuanya. Karena Nabi ngerti mau hijrah ke Madinah, di Madinah banyak emak-emak yang masuk Islam, sementara Mu'alimat Yogyo belum buka Pak. Pondok Mu'alimat Yogyo belum buka sehingga tidak ada guru perempuan gitu. Padahal Nabi Muhammad itu untuk laki-laki dan untuk perempuan syariatnya itu. Sementara Nabi Muhammad itu laki-laki pemalu Pak. Bayangkan ketika ada orang perempuan datang, Bi, saya haid Bi, bagaimana Bi untuk mengetahui saya ini sudah suci atau belum gitu. Kata Nabi, bila kamu melihat kapok kapas putih bersih, berarti kamu sudah suci, wajib sholat. Apa Bi? Bila kamu melihat kapok kapas putih bersih, kamu wajib sholat. Apa Bi? Tidak paham Pak. Akhirnya dia dipegang oleh Aisyah, dibawa masuk kamar. Setelah itu diambilkan kapok kapas, diusirkan begini ya. Nah ini lihat, bersih apa masih ada darahnya? Bersih apa masih kotor? Oh ngoten. Ya, itulah namanya apa? Bukti Nabi Muhammad butuh guru perempuan. Makanya Nabi Muhammad kawin banyak dalam rangka taklimiyah, pengkaderan agar ada guru-guru perempuan. Karena apa? Hadis Nabi kan perkataan Nabi, hadis Nabi apa? Fi'lu Nabi, perbuatan Nabi, hadis Nabi apa? Takrir Nabi. Sedangkan istri kumpul terus berarti apa? Dengar ucapan Nabi, melihat perilaku Nabi, dan tahu apa yang disetujui oleh Nabi. Makanya perempuan istri Nabi itu khairu mu'allimatin, guru yang paling bagus. Hikmah yang kedua Pak, lil istimaiyah, untuk memperkuat jamaah Pak. Sehingga Abu Bakar pendukung Nabi nomor 1, anaknya dikawin. Berarti apa? Perjuangan Abu Bakar lebih kokoh lagi di dalam membela Nabi. Tidak hanya Nabi tapi mantunya. Umar nomor 2 kan pendukung Nabi. Akhirnya Hafsah dikawin oleh Nabi. Sehingga Umar punya mantu Nabi Muhammad. Siapa yang ngetaki Nabi? Oh macam-macam kamu, aku Umar. Aku morotuone Nabi kan begitu kan? Semakin kokoh. Utsman pendukung Nabi yang luar biasa diambil mantu oleh Nabi sendiri. Ali sebagai ilmuwan Islam pada waktu itu diambil mantu Nabi dikawinkan dengan Fatimah sehingga jamaah Nabi semakin kokoh. Kemudian yang ketiga lisiyasah. Kawinnya Nabi itu karena politik. Sofiyah anaknya kepala suku. Gara-gara Sofiyah dikawin Nabi, banyak teman-temannya, tonggo-tonggonya masuk Islam. Juwairiyah waliyatul ahdi, putri mahkota,
Begitu dikawin Nabi, orang satu daerah masuk Islam semuanya. Ummu Habibah dirakili Nabi. Siapa Ummu Habibah, Pak? Anaknya Abu Sofyan, panglima perang Mekah, Pak. Dikawin oleh Nabi, Pak. Akhirnya Abu Sufyan lemes, Pak. Nabi kawin dengan Ummu Habibah tahun ke-7, tahun ke-9, kapan? Tahun ke-10 Abu Sofyan masuk Islam. Itu namanya apa? Untuk politik, memperkuat Islam. Kemudian yang terakhir apa? Litasri'iyah, untuk pembentukan hukum. Coba zaman jahiliyah, Pak, anak angkat adalah dianggap anaknya sendiri, mahram dan waris mewarisi. Makanya Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Zaid dikawinkan Nabi dengan Zainab binti Jaksin. Setelah kawin beberapa hari tidak patut, kemudian dipegat oleh Zaid. Allah Ta'ala menyuruh Nabi agar jandanya Zaid dikawin oleh Nabi. Padahal menurut hukum adat, mantan anak, istri anak angkat adalah mahram, haram dikawin. Ternyata Nabi Muhammad mengawini Zainab sehingga sedunia Madinah geger, sedunia Mekah jeger. Namun ini yang benar, karena adat-adat itu tidak cocok. Anak angkat juga anak angkat, bukan ahli waris, bukan mahram. Itulah, Pak, tujuan-tujuan banyaknya Nabi kawin dengan perempuan. Ternyata pertama untuk pengkaderan, yang kedua untuk istimaiyah, memperkokoh masyarakat, kemudian untuk siasah politik, dan untuk apa tadi? Pembentukan hukum. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.